Nah, pada slide 26 ini teman-teman kita membahas tentang teori organisasi klasik. Nah, teori organisasi klasik ini berasal dari Henry Fayol pada tahun 1841 sampai dengan 1925. Nah, dalam teorinya ini si Fayol mengatakan bahwa teori itu bersifat administrasi. Artinya ada fungsionalisme Fayol di mana manajemen itu terdiri dari 5 unsur. Seperti yang sudah dari pengertian manajemen sebelumnya, bahwa manajemen itu terdiri dari unsur perencanaan, perorganisasian, pemberian perintah, dan pengkoordinasian dan serta pengawasan. Kemudian dalam manajemen itu juga akan dilakukan namanya kegiatan operasional perusahaan, di mana kegiatan operasional perusahaan terdiri dari teknik, komersial, keuangan, keamanan, akuntansi, dan manajerial. Kemudian ada juga penemu dari teori organisasi klasik ini yang bernama James De Monnet. Nah, si James ini mengatakan bahwa organisasi sebagai sekelompok 2 atau lebih orang yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kemudian ada lagi pencetus dari teori organisasi klasik ini. Nah, pencetusnya sendiri ada Marie Parley. Nah, ini melakukan aplikasi praktek ilmu sosial. Abdi Telaga 2 ini namanya siapa ya, Mas? Mohon informasi nama aslinya serta nama panggilannya. Abdi Telaga 2 ini siapa ya, Mas? Mas, Mbak. Oh, Bu Mbak Tri. Kenapa jadi akunnya Abdi Telaga 2? Oke, Bu, saya catat ya. Kenapa jadi akunnya Abdi Telaga 2? Oh, salah ketik ya, nggak apa-apa. Oke, yang penting sudah diinformasikan. Oke, kita lanjut ya. Nah, si Marley ini melakukan aplikasi praktik ilmu-ilmu sosial dalam administrasi perusahaan. Nah, konflik dapat dibuat dengan menggunakan proses integrasi. Organisasi ideal dengan koordinasi melalui komunikasi yang terkendali. Nah, si Follett dan si Kester ini adalah sebagai jembatan untuk menuju ke dari teori klasik ke teori hubungan manusiawi. Nah, fungsi utama dari teori Kester ini adalah bahwa manajemen itu merupakan suatu perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Sehingga pada teori Kester ini menekankan pada pentingnya alat komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Kemudian kita masuk ke sejarah dari manajemen, yaitu adanya hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusiawi ini muncul karena ketidakpuasan bahwa pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produksi dan keharmonisan kerja. Nah, sama seperti ya, Mbak Nana masuk. Oke, Mbak Nana, ini ada tugas dari yang minggu lalu. Mbak Nana mengatakan bahwa manajer adalah yang bertanggung jawab untuk mencapai hasil melalui upaya khusus orang lain, sehingga baik secara individu maupun suatu kelompok atau organisasi. Ya, Mbak Nana, itu juga benar. Mbak Nana nggak bisa dengar suara saya? Apa cuma Mbak Nana saja atau yang lainnya? Mungkin sinyalnya Mbak Nana kurang, tapi suara saya jelas ya, Mbak Ian ya. Dengar ya, Mas Putu? Oke, dengar. Gambarnya muter-muter. Kayak baling-baling. Gambarnya nggak muter-muter kan? Mbak Nana online-nya pakai apa? Sangat jelas. Oke, bagus. Mbak Nana pakai laptop atau pakai tab?
Jelas ya? Oke, saya lanjut. Nah, dalam hubungan manusiawi ini ada pencetus yang bernama Huga. Nah, Huga ini disebut sebagai bapak psikolog industri, di mana dikatakan demikian karena menyarankan penggunaan teknik dari psikologi eksperimen. Nah, dari Huga ini menekankan pada peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui penemuan best possible person, artinya menemukan orang yang tepat untuk dapat bekerja di bidang tersebut, dan kemudian penciptaan best possible work, dan menemukan kemungkinan kerja yang tepat. Kemudian ada penggunaan best possible effect untuk motivasi karyawan. Kemudian ada Elton Mayo di tahun 1880 sampai dengan 1949. Nah, bersama-sama dengan Fritz dan William menemukan namanya Hartwurton Effect. Hartwurton Effect ini apa? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya ini. Nah, penemuan lainnya adalah pengaruh kelompok kerja informal terhadap produktivitas dan konsep makhluk sosial untuk menggantikan konsep makhluk rasional. Nah, yang tadi saya katakan bahwa adanya kajian Hartwurton. Nah, Hartwurton ini mempunyai dampak dramatis terhadap arah keyakinan manajemen terhadap peran perilaku manusia dalam organisasi. Jadi di sini diartikan bahwa perilaku manusia dalam organisasi itu memiliki trauma dalam hal bekerja. Bisa itu karena manajemennya yang kurang baik, ataupun bisa jadi karena manajernya yang memberikan tekanan kepada pekerjanya. Kemudian ada faktor perilaku manusia sebagai penentu bagi berfungsi organisasi dan pencapaian sasaran organisasi. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada hubungan manusiawi ini sangat ditekankan yang namanya perilaku manusia dalam hal bekerja. Oke. Nah, keuntungan dari hubungan manusiawi ini adalah menekankan kebutuhan sosial dalam aliran hubungan manusiawi sehingga dapat melengkapi pendekatan klasik sebagai usaha meningkatkan produktivitas. Kemudian menghilangkan pembahasan selanjutnya tentang motivasi manusia. Namun hubungan manusia ini memiliki keterbatasan. Keterbatasannya itu ada 3. Apa itu? Nah, keterbatasan itu konsep manusia sosial tidak menggambarkan secara lengkap individu-individu dalam tempat bekerja. Ada yang baru masuk? Mbak Anggun. Oke, Mbak Anggun, saya catat. Maaf ya teman-teman kalau masih teman-teman ada yang baru masuk, jadinya materinya saya interupsi sebentar. Oke. Kemudian ada keterbatasan, kita lanjut ya. Jadi itu keterbatasan itu ada yang nama juga perbaikan kondisi kerja, dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produksi yang dramatis seperti yang diharapkan. Kemudian ada lingkungan sosial tempat kerja hanya merupakan salah satu faktor. Produktivitas dan kepuasan kerja menjadi sangat kompleks. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang namanya aliran modern. Nah, aliran modern ini ada disebut dengan aliran kuantitatif. Nah, aliran kuantitatif ini dibangun atas dasar manajemen ilmiah. Artinya ditandai dengan berkembangnya tim riset operasi dalam pencapaian masalah industri. Mbak Nana masih nggak dengar suara saya? Sama sekali nggak dengar? Oke, Mbak Tutut sudah hadir.
Mbak Linda. Ya, Mbak Linda sudah hadir. Iya, terima kasih buat kehadirannya. Oke, saya lanjut ya. Nah, langkah-langkah dalam pendekatan manajemen sains ini adanya perumusan masalah, penyusunan suatu model sistematis, mendapatkan penyelesaian dari model, pengujian model dan hasil yang diharapkan dari model, penetapan pengawasan atas hasil-hasil, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Jadi ini dalam manajemen sains ini akan ada yang namanya perumusan masalah. Ya, bagus kalau sudah jelas, berarti tadi ada gangguan. Nah, pendekatan manajemen sains ini ada tahapan secara sistematikanya dalam penyelesaian masalah untuk manajemen. Kemudian ada yang namanya juga perilaku organisasi. Nah, perilaku organisasi ini merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi. Artinya di sini melihat namanya perilaku setiap individu ataupun melihat perilaku karyawan yang ada di dalam organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan. Kemudian, manajemen tidak dipandang sebagai suatu proses teknik yang ketat. Nah, manajemen itu harus sistematik seperti yang saya sudah katakan tadi, dan pendekatan yang digunakan juga harus dipertimbangkan hati-hati. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajemen individu untuk pengawasan hasil suatu situasi. Dan yang paling penting adalah dalam perilaku organisasi ini adalah pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap organisasi yang dibutuhkan. Adapun tokoh-tokohnya yang berperan penting dalam aliran manajemen modern ini, itu ada Abraham, itu mengatakan tentang hierarki kebutuhan manusia. Kemudian ada Douglas yang berbicara tentang teori X dan Y. Kemudian ada Frederick yang berbicara tentang teori motivasi Huygens atau teori dua faktor. Kemudian ada Chris yang berbicara tentang teori kepribadian dan organisasi. Ada juga Robert yang berbicara tentang kisi-kisi manajerial dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu namanya pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini pada manajemen itu memandang organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian saling berhubungan. Nah, pendekatan sistem ini juga memberikan manajer cara pandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang luas. Sistemnya mencakup sistem umum maupun sistem khusus, analisis tertutup maupun terbuka. Pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini mencoba menerapkan beberapa aliran seperti aliran klasik, aliran hubungan manusia itu dicampur menjadi satu dan diambil mana hal yang penting sehingga dimasukkan dalam pendekatan ini. Nah, tugas manajer di sini adalah mengidentifikasikan teknik mana dan pada situasi tertentu, di bawah keadaan tertentu, dan pada waktu tertentu pula untuk membantu mencapai tujuan manajemen. Perbedaan kondisi dan situasi membutuhkan aplikasi teknik manajemen yang berbeda karena tidak ada teknik, prinsip, dan konsep universal yang dapat diterapkan di seluruh kondisi. Kemudian ada manajemen modern. Manajemen modern ini kita melihat dari manajemen berdasarkan hasil. Konsep ini mengharapkan manajemen atau pekerja memberikan hasil yang jelas. Nah, hasil yang jelas ini maksudnya adalah seperti yang kita ketahui dari manajemen ilmiah bahwa konsep ini menekankan pada metode untuk memberikan standar waktu kerja, rencana upah, jadwal kerja, uraian pekerjaan, analisis biaya dan sebagainya. Di sini sudah terlihat jelas dalam hal itu. Kemudian ada juga namanya manajemen bertanggung jawab sosial. Bertanggung jawab sosial ini maksudnya bertanggung jawab terhadap penyelesaian berbagai masalah sosial karyawan. Karena masalah sosial karyawan ini perlu diselesaikan